kenapa kemudian di dunia juga ada Gandhi, ada Kennedy. Kennedy adalah klan yang terpandang di Amerika, ada Bush. Kenapa begitu politik dinasti di Indonesia kemudian kita begitu sinis memandangnya? Apa yang membedakan putra mahkota mereka dengan putra putri mahkota Indonesia? Apa yang membedakan? Kalau di Amerika itu kan dia menggunakan mekanisme electoral college. Jadi orang tidak direct vote, milih langsung dia. Electoral college lah yang kemudian masing-masing state negara bagian yang kemudian, dan prosesnya kan berjenjang. Orang kalau nggak bisa menang di electoral college nggak bisa jadi presiden, gitu kira-kira. Kalau di konteks Indonesia yang harus kita lihat kamar kecilnya dulu, Mbak Rosi. Kamar kecil yang dalam artian saya adalah partai politiknya. Itulah etalase kita hari ini yang kita lihat yang sakit dalam tanda petik. Pertanyaan sederhana saya, apakah kemudian kita melihat proses kandidasi, entah itu di pilkada yang hari ini menghadirkan banyak polemik. Kalau biar kita tidak terarah hanya kepada anak Pak Jokowi, apakah di Gerindra menggunakan deliberatif demokrasi untuk menentukan keponakannya Pak Prabowo Subianto untuk ditunjuk, atau kemudian di daerah-daerah lain seperti di Kediri tadi anaknya Pak Pramono Anung, apakah ada intraparti demokrasi yang dibangun untuk menentukan kandidat itu? Kalau tidak, bullshit kita bicara demokrasi di titaran voters. Itu kan di ujung. Anda ingin mengatakan bahwa memang ini sengaja dititipkan? Jadi menurut saya begini, poin saya adalah nggak mungkin bicara demokrasi di ujung. Di ujung itu di masyarakat. Kalau demokrasi di partainya nggak dibangun dalam proses kandidasi, merit system. Saya bukan ada masalah personal sekali lagi dengan Gibran. Tapi bagi saya menarik, orang yang baru 10 bulan punya kartu anggota partai. 10 bulan loh. Baru punya kartu anggota partai, tiba-tiba diusung. Itu yang membedakan dengan mereka-mereka yang ada di luar. Itulah problem. Ketika mereka juga satu, sekolahnya bagus, ikut dalam organisasi, ikut dalam kaderisasi. Itukah singkatnya yang dikatakan, apa yang membedakan? Kenapa kita sinis kalau ada dinasti politik di sini dan di sana kita bilang, oh keren ya Kennedy, oh keren ya Bush, oh keren ya Sonia Gandhi. Kenapa begitu putra-putri bangsa sendiri kok kita sinis? Tapi sebenarnya gini Mbak Rosi. Saya yakin di negara-negara di mana dinasti itu ada, orang pun memandang sinis gitu ya. Jadi kita aja yang nggak di sana. Bukan berarti. Jadi gini, ketika kemudian praktek dinasti itu marak terjadi dimanapun, bukan berarti kemudian itu menjadi sesuatu yang normal, yang biasa gitu kan. Itu adalah praktik yang tidak biasa dan tidak boleh dianggap biasa. Itu menurut saya satu hal yang perlu kita sepakati dulu ketika kita bicara tentang politik dinasti. Bukan karena negara lain begitu, maka kita pun mengatakan boleh. Bukan Mbak Rosi, maksud saya gini. Two wrongs make it one right. Gini Mbak Rosi, kita ini terlalu sinikal dengan istilah politik dinasti di Indonesia, karena pada faktanya memang belum banyak yang berhasil, tetapi Bung Budi Ari, menurut politik dinasti itu juga dikeluarkan oleh Projo mendukung Pak Jokowi. Jadi jangan, kita kan belajar sinis terhadap politik dinasti dari Projo juga, karena Projo mengatakan Pak Jokowi itu bebas dari politik membawa Singapura lebih maju. Benigno Aquino lebih bagus. Singapura lebih demokrasi. Jadi menurut saya gini, harus dipisahkan juga ya ketika kemudian ada seorang pejabat publik yang berhasil di dalam kepemimpinannya, itu satu hal. Tapi kemudian proses dia menuju ke situ ya lewat jalur dinasti politik, itulah yang bermasalah. Karena tadi masalah seriusnya adalah kompetisi menjadi tidak setara antara mereka yang punya jalur dinasti politik dengan yang tidak. Itu satu. Lalu yang kedua, tidak setara itu kan juga kesalahan partai-partai politik. Bahwa itu diusung oleh PD Perjuangan, harusnya partai politik juga melakukan pertempuran politik juga dong. Mereka yang menyerah kalah lempar anduk, ya udahlah Gibran semua. Harusnya partai politik yang ada di Solo juga bisa mengajukan kader yang lain, tapi karena mau menang maka memilih seorang Gibran. Nah, itu mengujinya. Kenapa isu terjadi? Ya karena faktor Pak Jokowi. Karena faktor Pak Jokowi sebagai Chief of State, kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana para menteri-menterinya adalah ketua umum partai yang ikut semuanya jadinya. Disitulah unfair battle-nya. Disitulah faktor politik. Karena kalau dia misalnya Gibran Budi Ari, nggak mungkin. Begini loh, kita harus optimis dengan demokrasi dong. Demokrasi kan achievement. Nanti kalau Gibran teruji selama 10 tahun memimpin Solo lebih baik, kan kita nggak bisa halangi dia untuk kepemimpinan berikutnya gitu loh. Jadi achievement itulah. Mungkin jadi bedanya dengan politik dinasti yang genealogis loh.
Karena mungkin Kenapa nggak nunggu Pak Jokowinya selesai gitu loh 2024? Sekarang pertanyaannya kenapa harus sekarang? Politik itu momentum. Momentum dalam pengertian ketika terjadi kerinduan terhadap anak muda untuk memimpin ke kota Solo, kita kan mesti tanya warga Solo. Atau bisa Gitu loh. Jangan-jangan mereka pengen anak muda, kasih kesempatan anak muda untuk memimpin. atau bisa juga momentumnya ya momentum mumpung ayah lagi berkuasa. Itu kan sinikal. Dan itu belajar dari pengalaman PSB di mana AHY maju di Pilgub DKI. Pak SBY sebagai mantan presiden 2 periode tidak lagi punya akses ke birokrasi, tidak lagi punya akses ke anggaran, dan kayaknya dugaan saya belajar kepada pengalaman itu sehingga tidak ada state resource yang bisa dikelola untuk bisa mengkondisikan itu.